Percaya atau tidak, ini mungkin adalah langkah paling berbahaya dalam hidupku. Oh, apa aku udah bilang ini pesawat eksperimental? Ketika masuk dan gagal meraih kandang, kamu tenggelam dengan cepat. Selamat datang di Guadalupe, Meksiko. Lokasi pertemuan pertama kami dengan hiu putih besar. Di atas Socorro Vortex, kami menempuh perjalanan lebih dari 175 mil ke pulau prasejarah ini dengan harapan bisa melihat dari dekat hiu predator terbesar di dunia. Ini dia. Dan seperti jutaan kalian melihat, itulah yang kami lakukan. Tapi gimana kalau aku bilang kami benar-benar tidak datang sejauh ini untuk petualangan kandang hiu biasa? Gimana kalau aku kasih tahu kamu alasan sebenarnya kami datang sejauh ini adalah untuk memulai misi paling berani yang pernah kami coba. Hari ini, aku akan membawamu lebih dekat ke rangkaian rahang paling terkenal di bumi dalam kapal selam kandang hiu yang unik. Sekarang, aku yakin semua orang yang menonton video ini setidaknya pernah melihat gambar hiu putih besar sebelumnya. Tapi apa kamu pernah lihat Spock? Mungkin tidak. Karena sangkar laut yang dapat bergerak sendiri ini sangat eksperimental dan hanya dapat dikemudikan oleh 1 dari 2 orang di seluruh dunia. Apa hiu akan membiarkan kita mendekat? Tentu saja. Atau mereka yang mendekati kita? Keduanya. Keduanya? Iya. Ini Eric Higuera, pilot kita untuk misi hari ini, dan seorang ahli biologi kelautan dan fotografer laut terkenal di dunia. Jadi kita nggak akan tenggelam. Ya, itu adalah langkah kedua. Itu bukan yang ingin aku dengar. Aku kira kamu akan berkata ya nggak akan tenggelam. Kamu bertugas memantau sistem pasokan udaramu sendiri. Aku tidak bisa memantau itu. Jadi kalau kamu kehabisan udara itu salahmu sendiri. Kamu mungkin bertanya atau bahkan berteriak di layarmu sendiri. Kenapa kau menempatkan dirimu dalam situasi ini? Ya, apa yang kita ketahui tentang makhluk misterius ini terbatas pada pengamatan selama bertahun-tahun, penyelaman di dalam kandang, dan pengalaman menyelam bebas yang jarang terjadi dan hanya sedikit orang yang bisa menceritakannya. Jadi, kendaraan ini benar-benar mewakili evolusi dalam pemahaman kita tentang hiu paling terkenal di dunia, yang mungkin juga merupakan hewan paling terkenal di dunia. Baiklah, jadi kami telah briefing dengan Eric tentang sangkar laut yang dikenal sebagai Spock. Dan harus kuakui, aku bersemangat untuk terjun ke dalam air dengan kendaraan penelitian ini. Ini mungkin akan jadi salah satu pengalaman paling unik yang dapat kamu alami bersama hiu besar dengan cara yang aman tanpa menyelam bebas. Tentu saja suatu hari nanti aku ingin memiliki kesempatan untuk menyelam bebas bersama hiu putih besar. Tapi ini adalah kesempatan terdekat yang bisa didapatkan di Guadalupe. Dan sekarang yang perlu kami lakukan adalah mengenakan pakaian, menyiapkan kamera, dan keluar untuk beraksi. Seolah-olah aktivitas ini sendiri tidak cukup berbahaya, sifat teknis penyelaman ini juga cukup menakutkan. Aku perlu pakai regulator wajah penuh agar dapat berkomunikasi dengan pilot. Tapi komunikasi bawah air terkenal tidak dapat diandalkan. Aku juga akan mengenakan tabung selam VC jika terjadi penyelamatan darurat di mana aku harus melepas penutup wajahku untuk menggunakannya. Tidak ideal. Selain itu, aku akan pakai beban hampir 30 pon tanpa sirip dan aku akan tenggelam seperti batu sejauh 1 kaki dari batas kandang. Oh, apa aku udah bilang ini pesawat eksperimental? Semua sambungan dan mekanisme penting terbuka dan berisiko rusak oleh penyelam. Jika aku menendangnya secara tidak sengaja, itu bisa menjadi bencana. Eric sedang berada di dalam Spock. Aku akan masuk ke Spock, dan kemudian kita akan pergi mendekat, melihat beberapa hiu raksasa. Oke, ini dia guys, sampai jumpa. Ini mungkin langkah paling berbahaya hari ini. Dan mungkin sepanjang hidupku. Ketika masuk dan gagal meraih kandang, kamu tenggelam dengan cepat. Kesempatan hanya 1 kali, tidak boleh gagal. Ini bukan hanya air, ini mungkin juga terlihat seperti gedung pencakar langit setinggi 50 lantai. Ini dia. Wah, begitu aku memegang palang, aku menarik diri ke dalam kandang.
Dan apa yang tampak lapang di dek tiba-tiba menyusut dan hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Oke, aku siap. Siap berangkat. Tapi yang lebih buruk, headsetku tidak bersuara. Komunikasinya sudah gagal. Erik dan aku hanya mengandalkan isyarat tangan selama penyelaman. Dengan kata lain, aku sekarang benar-benar sendiri. Setelah tenang dan bernafas dengan normal, aku mengatur kamera dan memberi isyarat kepada Erik untuk meluncur. Dalam sekejap kami berangkat. Deburan air yang menekanku saat kami meluncur di bawah perahu jauh lebih kuat dari yang kuduga. Hebat, kendala lainnya. Setelah beradaptasi dengan sensasi baru ini, lingkungan sekitar mulai terlihat. Biru jernih dan cemerlang di sisi atasku dengan dasar gelap yang tidak menyenangkan di bawahnya. Yang sebenarnya bukan dasar sama sekali, melainkan air setinggi ribuan kaki. Hiu ada di sekitar kami, tapi tidak ada satupun yang terlihat. Jadi kami mulai turun dengan harapan bertemu langsung dengan hiu putih besar. Erik meluncur naik turun dengan Spock sambil memeriksa kedalaman untuk mencari tanda-tanda pergerakan. Thermocline atau lapisan suhu sangat dramatis. Setiap kali menyelam, air dingin akan menyengat kami dan cahaya akan ikut surut bersamanya. Di bawah kedalaman 60 kaki, kondisinya sangat gelap. Lingkungan yang sempurna untuk hiu. Karena mereka telah beradaptasi dengan retina yang terbagi. Satu bagian cocok untuk cahaya permukaan dan satu bagian cocok untuk kegelapan. Dan meskipun kita tentu memerlukan pakaian selam untuk mengatur suhu tubuh kita agar terhindar dari hipotermia, hiu mampu mengatur tubuh mereka sendiri. Kami telah mencari selama hampir 25 menit tanpa satupun tanda hiu. Tapi kemudian, aku melihat bayangan di kananku. Itu besar. Aku memberi isyarat kepada Erik untuk berbelok ke kanan. Dan begitu dia melakukannya, seekor hiu putih besar berenang ke arah pandangan. Aku seharusnya khawatir dengan cara hiu itu muncul entah dari mana. Tapi, dengan kamera yang aku putar, aku senang merasakan kecepatan kami meningkat untuk mengimbangi predator itu. Aku tidak mau ambil risiko untuk kehilangan hiu itu. Hiu itu dengan mudah mengepung kami dan untuk sesaat tampak menghilang sepenuhnya. Kemudian dia berbalik dan berada di depan kami lagi. Tapi, kami gak pernah benar-benar sedekat itu. Ya, itu penampakan pertama, tapi bidikan yang kami cari sama sekali tidak. Petualangan ini masih jauh dari kata berakhir. Setelah lega karena dapat beberapa rekaman, aku kembali mencari. Hiu putih besar dapat tumbuh hingga 1 ton dan panjangnya lebih dari 18 kaki serta berenang dengan kecepatan lebih dari 30 mil per jam. Bahkan dengan Spock yang melindungi kami, aku tidak dapat menahan perasaan kalah total. Tapi siapa yang mau menyalahkan? Tidak setiap hari kamu ada di zona pembantaian, tempat berburu favorit hiu putih besar. Sekali lagi kami menyelam di sekitar tempat itu. Hanya ikan sarden dan ikan lainnya yang terlihat. Dan setelah 45 menit, aku berpikir ini sudah cukup. Sedekat itulah yang bisa kami dapatkan. Tapi kemudian, Erik tiba-tiba berbalik. Dia pasti melihat sesuatu yang tidak kulihat. Aku tahu kami berada di dekat perahu, tapi aku tidak yakin seberapa dekat. Dan kemudian aku melihat hiu itu. Dia berenang lurus ke arah kami. Yang bisa kulakukan hanya bernafas dan menjaga kameraku tetap stabil. Inilah dia. Pertemuan sekali seumur hidup. Waktu melambat pada saat itu. Dan saat hiunya bergerak dan berenang kembali untuk melihat lebih dekat, tidak salah lagi. Aku sedang diamati dan diperhitungkan oleh makhluk ini. Hubungan nyata antara aku dan hiu yang aku impikan untuk bertemu akhirnya terjadi. Saat dia berbalik dan berenang menjauh, rasa lega menyelimutiku.
Aku siap untuk kembali ke kapal, tapi aku ingin menceritakan kepada semua orang betapa jelas dan bermanfaatnya kapal seperti Spock dalam mengungkap kebenaran dari spesies yang disalahpahami ini. Pastinya aku pulang hari ini dengan perspektif baru yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Wah, benar-benar dekat dengan hiu. Itu keren. Kita dapat rekamannya. Kegiatan tadi itu jauh lebih intens dari yang kukira. Tunggu sebentar, aku perlu meyakinkan diriku kalau sudah kembali ke kapal. Wow, pengalaman yang luar biasa. Kita menyelam dan berada di dunia hiu putih besar. Di dalam kandang yang tadi. Keren banget kan? Itu hal terkeren yang pernah aku lakukan. Fish air jadi buruk di akhir, tapi kami berhasil melihat beberapa hiu putih besar dari dekat. Bahkan yang terakhir kupikir akan tertangkap kamera. Terima kasih banyak kepada Socorro Vortex dan semua kru yang membantu kami hari ini. Terutama Eric karena telah menjadi Kapten Spock dan menjagaku tetap aman. Jadi aku bisa mengambil bidikan jarak dekat untuk semua orang di rumah. Semoga kalian suka episode ini. Subscribe dan tekan bel notifikasi supaya kamu tidak melewatkan aksi kami di Blue Wilderness. Aku Mark Vince, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di penyelaman selanjutnya. Aku mau mengeringkan diri dulu. Saat perahu kembali ke daratan, aku sangat bersyukur atas semua yang terjadi beberapa hari terakhir di Guadalupe. Aku tahu aku akan kembali. Kapan? Ya nggak tahu. Naik Spock sekali lagi? Mungkin saja tidak. Aku nggak akan bohong. Itu cukup gila.